yang tidak kalah penting dalam broker summary. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang jual MG, YP, dan PD. Oke, trader, kembali lagi di channel Jans Trader. Kali ini saya akan bahas materi yang paling banyak di request, yang paling banyak diminta oleh teman-teman sekalian, yaitu tentang ilmu bandarmologi. Ketika rekan-rekan menonton video ini, itu artinya saya telah menyelesaikan 3 analisa saham, mulai dari fundamental analysis, technical analysis, dan ilmu bandarmologi. Ketiga analisis ini sangat penting dan dapat menentukan keberhasilan trading rekan-rekan. Jadi saya sangat merekomendasikan rekan-rekan untuk bisa menonton ketiga video ini dari awal sampai akhir. Semoga ketiga video ini dapat membantu keberhasilan trading rekan-rekan sekalian. Oke, langsung aja kita lanjut mengenai bandarmologi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, pernahkah kita mengalami atau melihat sebuah saham dibeli atau dijual secara besar-besaran? Kemudian, pernahkah kita melihat terdapat satu antrian bid atau offer yang sangat besar? Hanya terjadi dalam beberapa tick saja. Kemudian antrian bid dan offer tersebut yang tadinya tebal, tiba-tiba hilang. Pernahkah kita mengalami kejadian tersebut? Atau kita pernah mengalami melihat satu broker yang membeli sangat banyak suatu saham? Atau sahamnya hanya dibeli atau dijual oleh satu broker saja, dominan oleh satu broker saja? Atau kita pernah mendengar adanya news, berita positif, tetapi harganya justru turun? Pernahkah kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini? Kejadian-kejadian tersebut menandakan adanya bandar dalam suatu saham. Oleh karena itu, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu bandarmologi. Langsung aja kita bahas. Bandarmologi adalah analisa transaksi yang terjadi dalam suatu saham dengan mencari tahu siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan seberapa banyak yang dibeli atau dijual untuk membantu trader mengambil keputusan, baik itu buy, sell, atau wait and see. Atau secara sederhananya, bandarmologi ini merupakan analisa transaksi. Analisa transaksi. Siapa saja yang bertransaksi dan seberapa banyak saham yang ditransaksikan. Ketika terjadi transaksi pembelian yang besar, maka sudah pasti harga saham akan naik. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika terjadi transaksi penjualan yang besar, maka sudah wajib hukumnya harga saham tersebut akan turun. Oknum-oknum yang melakukan transaksi besar tersebutlah yang kita sebut dengan bandar. Maka dengan kita mengetahui pergerakan bandar, kita bisa mengambil keputusan. Saya ulang, dengan kita mengetahui pergerakan bandar, kita bisa mengambil keputusan, baik itu beli, jual, atau menunggu. Dengan harapan kita bisa mengambil cuan dari mengikuti pergerakan bandar. Lantas apa bedanya bandarmologi dengan kedua analisa lainnya? Sebenarnya ilmu bandarmologi ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari dua analisa lainnya. Analisa fundamental melihat internal perusahaan
seperti kinerja perusahaan, manajemen perusahaan, utang, modal, laba, dan valuasi perusahaan. Sehingga investor dapat menghitung harga wajar dari suatu saham. Dengan mengetahui harga wajar tersebut, maka investor tersebut akan mengetahui dan membeli saham di harga diskon. Dengan harapan adanya potensi memberikan profit kepada investor di kemudian hari. Itu fundamental analysis. Sedangkan technical analysis melihat eksternal perusahaan, seperti respon dari trader atau investor. Respon tersebut dapat dilihat dari chart atau grafik, support dan resistance, dan area overbought atau oversold, yang mana area-area tersebut atau garis-garis tersebut mencerminkan psikologi pelaku pasar, yang sudah berulang kali saya jelaskan dalam video-video sebelumnya. Technical analysis ini perlu mengetahui respon pelaku pasar, dengan harapan mereka akan mengetahui atau dapat memprediksi kemana harga akan bergerak ke depannya. Artinya, technical analysis melihat respon pasar untuk memprediksi kemana harga bergerak, dengan harapan mereka dapat menghasilkan cuan. Sedikit berbeda, analisa bandarmologi tidak melihat fundamental perusahaan dan tidak melihat grafik pergerakan harga. Tetapi bandarmologi ini lebih sederhana, hanya menganalisa transaksi yang terjadi dalam suatu saham. Lebih tepatnya, menganalisa transaksi antar pemegang saham. Transaksi antar pemegang saham. Sesederhana siapa yang membeli, seberapa banyak saham yang dibeli, dan dibeli di harga berapa. Dengan harapan dapat menghasilkan cuan. Ketiga analisa ini sama-sama ingin menghasilkan cuan. Hanya saja caranya atau sudut pandangnya, cara menganalisanya yang berbeda. Saya akan analogikan untuk lebih sederhana membedakan ketiganya. Analisa fundamental akan melihat fundamental perusahaan, akan melihat perusahaannya. Analisa teknikal akan melihat respon pelaku pasar terhadap perusahaan atau terhadap saham, akan melihat respon pelaku pasar terhadap perusahaan. Sedangkan bandarmologi hanya atau lebih spesifik melihat transaksi antar pemegang saham. Jadi bisa dibedakan ketiganya. Fundamental melihat perusahaan, teknikal melihat respon pelaku pasar, namun bandarmologi lebih spesifik, hanya melihat transaksi antar pemegang saham. Lebih sederhana, masing-masing dari analisa ini menjawab pertanyaan. Kalau fundamental itu menjawab pertanyaan, saham apa yang dibeli? Mana saham yang layak dibeli dan mana saham yang tidak layak dibeli? Analisa teknikal menjawab pertanyaan, kapan untuk membeli? Kapan waktu yang tepat untuk membeli? Sedangkan analisa bandarmologi ini menjawab pertanyaan, siapa yang membeli? Siapa saja pembelinya? Karena setiap ada pembelian itu berpotensi menaikkan harga. Jadi dengan begitu ini lebih spesifik begitu. Namun karena kespesifikannya tersebut membuat sedikit kerumitan di dalam bandarmologi. Semoga bisa membedakan ketiga analisa ini. Mari kita lanjut. Nah, lebih lanjut mengenai bandarmologi. Bandarmologi itu sebenarnya analisa yang tidak pasti, tetapi logis. Dikatakan tidak pasti karena tidak ada satu teori atau rumus yang pasti yang dapat memprediksi keputusan bandar.
tidak dapat memprediksi keputusan bandar kita. Sewaktu-waktu, bandar bisa berubah strategi tanpa sepengetahuan retail. Bandar itu sama halnya seperti kita. Kita memiliki keputusan sendiri untuk menjual atau membeli saham tanpa sepengetahuan orang lain. Orang lain tidak pernah tahu kapan kita beli, kapan kita jual. Jadi, bisa dikatakan analisa bandarmologi ini sangat subjektif, tergantung analisa atau interpretasi dari setiap trader terhadap pergerakan bandar. Dan analisa ini juga sangat dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah, menyesuaikan dengan strategi bandar. Jadi sangat tidak pasti, sangat subjektif, dan sangat dinamis. Karena tergantung pada pergerakan bandarnya. Namun demikian, bandarmologi ini merupakan analisa yang logis, sangat masuk akal. Karena harga saham bisa naik atau harga saham bisa turun karena adanya transaksi. Apabila ada orang yang membeli secara besar-besaran, maka sudah pasti harga sahamnya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang menjual saham secara besar-besaran, maka sudah wajib hukumnya harga sahamnya akan turun. Jadi, analisa bandarmologi ini sangat logis. Jadi, apakah bandarmologi ini layak untuk kita pelajari dan layak untuk kita gunakan? Menurut saya pribadi, bandarmologi layak. Karena analisa ini, sekali lagi, sangat masuk akal. Namun, kembali lagi ke strategi masing-masing trader. Apakah kita dominan menggunakan bandarmologi? Apakah kita dominan menggunakan teknikal? Atau dominan menggunakan fundamental analysis? Ketiganya sama-sama ingin menghasilkan cuan. Hanya saja cara melihat atau cara menganalisanya saja yang berbeda. Ini layak digunakan, tetapi sekali lagi, kita bisa pilih, kita dominan yang mana? Bisa teknikal, fundamental, atau bandarmologi hanya sebagai pendukung. Atau sebaliknya, bandarmologi yang utama, teknikal dan fundamentalnya yang sebagai analisa pendukung. Tergantung strategi rekan-rekan sekalian. Namun, saya katakan ini layak untuk kita pelajari. Dari tadi kita telah menyebutkan istilah bandar. Siapa sih sebenarnya itu bandar? Bandar secara sederhana bisa kita artikan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dana besar dalam menggerakkan harga suatu saham untuk tujuan tertentu. Jadi mereka punya tujuan. Oleh karena itu mereka menggoreng-goreng saham. Bisa menaikkan harga, menurunkan harga, atau menaikkan kemudian menurunkan. Terserah bandar. Lantas bagaimana kita membedakan bandar dengan trader-trader lainnya? Ada yang dinamakan trader retail, yaitu trader yang dana kecil dan mengikuti harga saham, seperti Anda dan juga saya. Kita ini retail, yang kita hanya punya dana kecil dan hanya mengikuti pergerakan harga saham. Kita tidak mampu menggerakkan harga saham. Ibaratnya kita hanya bermain di ombak saja. Kita tidak mampu membuat ombak. Oleh karena itu, keahlian kita adalah harus bisa bermain dengan ombak. Karena kita tidak mampu membuat ombak. Yang kedua ada juga big player, yaitu trader dana besar dan mampu menggerakkan harga saham. Seperti investor besar atau seperti orang-orang yang rekan-rekan kenal, influencer yang rekan-rekan kenal punya dana besar atau investor yang sudah terkenal atau siapa, saya tidak ingin sebutkan nama, begitu. Bisa juga fund manager atau bisa juga Anda yang memiliki dana yang besar.
Big player ini ketika mereka masuk atau keluar dalam suatu saham, mereka mampu menggerakkan harga saham. Kenapa? Karena dananya besar. Ketika mereka masuk, 2, 3, atau sampai 5 tik itu bisa bergeser gitu. Bisa menggerakkan harga. Begitu juga ketika mereka keluar, bisa menggerakkan suatu harga. Menurunkan harga. Namun di sini big player tidak memiliki tujuan tertentu. Mereka hanya masuk atau keluar dalam suatu saham, seperti layaknya kita. Tidak ada tujuan tertentu. Mereka hanya membiarkan dana mereka tinggal di saham tersebut. Tidak memainkan harga saham. Itulah big player. Dananya besar, mampu menggerakkan harga saham, tetapi tidak memainkan harga saham. Beda cerita dengan bandar yang sedang kita bahas ini. Bandar ini adalah trader dengan dana besar, mampu menggerakkan harga, dan memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu mereka memainkan harga. Bisa menaikkan, menurunkan, menaikkan, kemudian diturunkan, terserah. Ini bisa underwriter emiten. Bisa juga Anda gitu. Anda juga bisa menjadi bandar ketika Anda memiliki dana besar dan berkompeten dalam menggerakkan atau memainkan harga saham. Bisa. Jadi, bedanya bandar dengan big player adalah tujuan. Kalau bandar ini memiliki tujuan tertentu, yaitu menggoreng harga suatu saham. Sedangkan big player tidak, mereka hanya mampu menggerakkan harga, tetapi tidak memiliki tujuan untuk memainkan harga saham. Jadi terlihat perbedaannya. Semoga rekan-rekan bisa membedakan ketiga jenis trader ini. Sederhananya, ilmu bandarmologi adalah ilmu mengikuti bandar. Ilmu bandarmologi adalah ilmu mengikuti bandar. Seperti pada gambar, kita retail seperti ikan kecil ini. Kita harus mengikuti bandar seperti ikan yang besar ini. Di mana kita harus selangkah di belakang bandar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengikuti bandar. Kita perlu sadari bahwa ilmu bandarmologi adalah ilmu membuntuti. Maksudnya, kita perlu tahu bahwa di mana ada bandar, kita harus cari tahu. Siapa bandarnya? Kita tidak pernah tahu secara spesifik siapa bandarnya, tapi at least kita harus tahu. Brokernya, foreign atau domestik, kita harus tahu. Kemudian, kita harus tahu berapa banyak barang yang dimiliki bandar. Biar kita tahu ketika bandar itu keluar atau ketika bandar itu menambah muatan. Kita perlu tahu berapa banyak yang dimilikinya. Jangan sampai bandar telah keluar tapi kita belum keluar karena kita tidak tahu berapa banyak barang yang dimiliki bandar. Jadi ini wajib hukumnya kita tahu. Kemudian kita perlu tahu bagaimana karakteristik bandar. Ini sebenarnya sangat subjektif untuk mengetahui karakteristik bandar. Tetapi ini bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Apalagi kita telah mengenal karakteristik pergerakan harga suatu saham. Biasanya itu akan mengulang pola yang sama. Walaupun ini sangat subjektif, tapi sangat penting untuk kita mengetahui, setidaknya memprediksi karakteristik suatu bandar. Kemudian kita juga perlu tahu atau perlu menganalisa atau perlu memprediksi tujuan dari bandar. Apakah bandar ingin menaikkan harganya atau sekedar menggoreng-goreng sehari cukup gitu. Apakah dia punya proyek untuk mengangkat harga lebih tinggi? Kita perlu tahu. Apakah ada proyek perusahaan yang dimainkan oleh bandar untuk mengangkat harga sahamnya, sehingga kita bisa menghasilkan cuan yang maksimal dengan mengetahui tujuan dari bandar. Gitu. At least kita memprediksi tujuan dari bandar. Gitu.
karena ini juga sangat subjektif, tergantung analisa kita. Kemudian yang tak kalah penting, peraturan wajib dalam mengikuti bandar adalah bergerak searah. Kita harus bergerak searah dengan bandar. Jangan sampai melawan arah. Kemana bandar akan bergerak, kesitulah kita bergerak. Jadi kita perlu tahu kemana bandar bergerak. At least kita perlu tahu. Yang paling dasar kita perlu tahu kemana bandar bergerak. Jadi ketika bandar masuk dalam satu saham, maka kita juga perlu masuk. Ketika bandar sudah keluar, maka kita keluar. Itulah yang dimaksud dengan bergerak searah. Bandar masuk, kita masuk. Bandar keluar, kita keluar. Sesederhana itu. Sebenarnya, dalam teorinya sesederhana itu. Namun dalam praktiknya tentu kita tidak mudah dalam menemukan pergerakan bandar. Selanjutnya yang perlu kita sadari adalah bandar is your friends. Ketika kita menggunakan bandarmologi, kita perlu sadar bahwa bandar is your friends. Jadi, kalau kita tidak ingin dimangsa oleh pemangsa, maka kita harus berteman dengan pemangsa tersebut. Kita perlu sadari juga bahwa mangsa dari bandar adalah retail. Kita, kamu, kita adalah mangsa dari bandar. Untuk mereka berhasil mendapatkan cuan. Namun kalau kita tidak ingin dimangsa, maka kita harus berteman dengan pemangsa gitu. Bandar is your friends. Bagaimana bisa gitu? Ya tentu bisa, karena bandar juga membutuhkan trader retail untuk meramaikan suatu saham. Jadi ketika mereka ingin mengangkat harga suatu saham, mereka juga butuh retail untuk meramai-ramaikan, untuk menarik perhatian retail yang lain. Jadi perlu keramaian begitu, sehingga menarik perhatian dari retail yang lain. Oleh karena itu, kita menjadi retail yang meramaikan saham yang dimainkan oleh bandar. Tetapi kita juga harus jeli melihat pergerakan bandar. Karena bandar juga membutuhkan kita untuk meramaikan saham yang sedang diangkat. Dan bandar juga ingin memangsa kita gitu. Oleh sebab itu, kita harus tahu kapan bandar ingin keluar. Ketika bandar ingin keluar, itulah waktunya kita untuk keluar juga. Intinya, mengikuti bandar, bergerak searah dengan bandar, dan selangkah di belakang bandar. Tidak selamanya bandarmologi mampu menghasilkan profit. Ada trader yang untung, ada juga yang rugi. Mereka yang untung adalah trader yang berhasil membuntuti dan menumpang pada pergerakan bandar. Jadi, kita harus selangkah di belakang bandar dan tidak mengganggu pergerakan bandar. Sehingga kita dapat profit dari sebagian kecil atau sisa makanan dari bandar. At least kita mendapatkan sebagian kecil atau sisa makanan dari bandar. Seperti pada gambar, ibaratnya kita seperti ikan kecil ini, kita harus selangkah di belakang. Jangan berada di depan mulut bandar. Kemungkinan besar kita akan dimangsa. Jadi kita selangkah di belakang, maka kita akan mendapatkan sisa makanan atau sisa profit dari bandar. At least sebagian kecil dari profit bandar gitu. Karena mereka yang mengangkat harga. Jangan sampai kita mengganggu proyeknya mereka gitu. Biarkan mereka mengangkat harga dan kita ambil profit ketika harganya sudah diangkat. Sesimpel itu pada teorinya. Tetapi ada juga trader yang rugi, yaitu mereka yang menjadi korban bandar ketika mereka tidak mampu membaca pergerakan bandar. Lagi-lagi perlu kita ingat bahwa mangsa dari bandar adalah kita, trader retail. Ketika kita mengganggu pergerakan bandar, maka kita akan dimangsa. Mengganggu pergerakan bandar maksudnya ketika kita masuk terlalu banyak atau terlalu banyak penumpang yang mengikuti bandar. Seperti pada gambar. Di sini
bisa dikatakan mengganggu pergerakan bandar. Sudah bergerak di depan, di mulut bandar, maka dimangsa. Dan di sini juga terlihat seperti ikan ini, ibaratnya retail, sudah terlalu banyak penumpangnya. Jadi bandar juga akan merasa dirugikan kalau banyak penumpang gelap. Saya yang angkat harga, kok retail yang malah take profit. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak penumpang, biasanya retail akan dimangsa. Begitu. Jadi dalam bandarmologi ini, bagaimana caranya kita menjadi retail yang untung, yaitu yang mampu membaca pergerakan bandar, seperti ikan kecil di sini. Oke, setelah kita tahu siapa itu bandar dan apa itu bandarmologi, maka kali ini kita akan cari tahu bagaimana cara bermain bandar. Bandar bermain memiliki 4 fase. Yang pertama akumulasi, kemudian markup, setelah itu distribusi, kemudian ada namanya markdown. 4 fase ini akan kita bahas satu per satu. Langsung aja kita masuk yang pertama, fase akumulasi. Akumulasi adalah perpindahan saham dari banyak pihak atau retail ke satu pihak atau bandar, tanpa harus mengangkat harganya. Jadi sederhananya mereka menumpuk saja begitu. Mereka mengantri atau menerima jualan dari retail. Mereka mengumpulkan barang tanpa harus mengangkat harga. Mengapa? Agar tidak menarik perhatian retail. Tujuan dari akumulasi ini adalah mendapatkan atau mengumpulkan barang. Kemudian mendapatkan barang di harga rendah. Oleh karena itu, ketika mereka akumulasi, mereka tidak ingin retail tahu, agar mereka saja yang dapat barang di harga rendah. Kemudian tujuannya selanjutnya agar average tetap di bawah ketika melakukan markup. Kalau teman-teman sudah mulai trading, ketika kita punya barang yang banyak di harga rendah, maka ketika kita beli lagi di harga yang lebih tinggi, average kita tetap di bawah. Seperti itulah yang diinginkan bandar. Mereka ingin membeli sebanyak-banyaknya atau mengakumulasi sebanyak-banyaknya di harga rendah. Jadi ketika mereka mengangkat harga, average-nya tetap di bawah. Begitu. Nah, ciri-ciri melihat akumulasi adalah seperti broker summary. Kita bisa lihat. Ciri yang pertama, lebih sedikit broker yang membeli daripada broker yang menjual. Bisa kita lihat di sini broker yang menjual yang merah ini lebih banyak. Sedangkan broker yang membeli yang hijau ini lebih sedikit. Kenapa? Karena perpindahan saham dari banyak pihak ke sedikit pihak atau ke satu pihak atau bandar gitu. Di sini adalah retail, banyak pihak ke sedikit pihak, bandar. Itulah mengapa broker yang membeli biasanya lebih sedikit ketika terjadi akumulasi. Ciri yang kedua, walaupun broker yang membeli ini sedikit, tetapi jumlah sahamnya lebih banyak. Ketika kita melihat top buyer-nya, di sini jumlah saham yang mereka beli lebih banyak daripada broker-broker lainnya. Dengan begitu kita bisa analisis mana saham yang sedang diakumulasi dari broker summary-nya. Setelah bandar mengakumulasi, maka fase selanjutnya adalah markup. Markup adalah bandar melakukan pembelian secara besar-besaran dan mengangkat harga saham. Kalau tadi akumulasi, mereka membeli saham tanpa harus mengangkat harganya, itu disebut akumulasi. Tetapi di sini mereka mengangkat harga. Mengapa? Tujuannya untuk apa begitu? Ya, pasti untuk menarik perhatian retail. Menarik perhatian retail agar retail ikut membeli.
agar retail ikut membeli. Seperti pada gambar di sini, bisa dikatakan ini adalah akumulasi. Di sini akumulasi. Mereka ingin mendapatkan barang yang banyak tanpa mengangkat harga. Nah, setelah itu, setelah akumulasinya dirasa cukup, mereka akan markup, mengangkat harga. Mereka akan beli secara besar-besaran, tetapi juga mengangkat harganya untuk menarik perhatian retail agar retail ikut membeli. Biasanya, fase markup ini mampu menarik retail karena harganya dirasa naik drastis, jadi mereka ikut membeli. Maka trader retail yang FOMO biasanya akan menjadi korban bandar di sini. Mereka yang FOMO akan menjadi korban karena mereka telah membeli di harga yang tinggi. Oleh karena itu, ketika terjadi fase markup di sini, kita perlu tahu average bandar itu di harga berapa. Average bandar itu di harga berapa. Dengan menarik mundur broker summary 3 atau 4 hari sebelumnya. Apabila average bandar sudah jauh, sebaiknya jangan kita kejar lagi. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan untuk beli ketika harganya sudah naik. Lihat dulu average bandarnya berapa gitu. Memang tidak ada jaminan pasti untuk kita tahu average bandar. Satu-satunya orang yang tahu average bandar adalah bandar itu sendiri. Tetapi kita bisa prediksi atau analisa dari broker summary-nya. Setidaknya itu mampu memberikan gambaran kepada kita. Kalau average bandarnya sudah terlalu jauh dari harga saat ini, sebaiknya jangan dikejar. Tetapi kalau masih dekat, kita masih bisa menumpang dengan bandar ketika fase markup. Gitu. Kalau yang paling aman sih sebenarnya kita masuk ketika bandar akumulasi. Begitu. Yang penting kalau kita masuk di akumulasi, kita harus sabar gitu. Karena kita tidak pernah tahu kapan bandar akan melakukan markup atau mengangkat harga sahamnya. Nah, biasanya setelah melakukan fase markup, setelah retail ikut membeli ketika harganya naik drastis, retail sudah ikut membeli, fase selanjutnya adalah distribusi. Apa itu distribusi? Yaitu perpindahan saham dari satu pihak atau bandar ke banyak pihak atau retail. Biasanya, bandar melakukan distribusi tanpa sepengetahuan retail. Karena kalau retail tahu, mungkin retail tidak akan beli barang yang dijual oleh bandar. Sebisa mungkin bandar akan sembunyi-sembunyi agar retail bisa membeli saham dari bandar. Dan bandar dapat menjual saham yang mereka beli. Mereka tampung di akumulasi tadi, mereka jual di harga tinggi. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk membuang barang mereka, begitu. Membuang, istilahnya menjual lah. Menjual barang mereka di harga tinggi. Dan yang pasti tujuannya adalah take profit. Harganya sudah tinggi, mereka sudah bisa mengambilkan keuntungan. Sudah bisa mengambil keuntungan atau take profit. Itulah tujuan dari bandar distribusi. Cara kita mengetahui bandar sedang distribusi atau tidak adalah dari broker summary-nya bisa. Kita bisa lihat net buy atau net sell-nya di broker summary. Ciri-cirinya ketika distribusi itu lebih banyak broker yang membeli. Lebih banyak broker yang membeli daripada broker yang menjual. Karena perpindahan saham dari bandar ke banyak pihak atau retail. Jadi biasanya kalau distribusi itu yang jual itu brokernya lebih sedikit. Tetapi yang sedikit ini jumlah yang saham yang mereka jual itu lebih banyak. Biasanya kalau kita lihat top sell-nya itu jumlahnya lebih banyak. Jadi itu ciri distribusi. Saya ulang, broker yang membeli itu lebih banyak karena perpindahan dari bandar ke banyak pihak atau retail. Ciri yang kedua, walaupun broker yang menjual lebih sedikit, tetapi jumlah sahamnya, kalau kita lihat top sell-nya, jumlah saham yang mereka jual itu lebih banyak. Itulah yang kita sebut dengan distribusi atau aksi take profit dari bandar.
Setelah mereka distribusi atau secara diam-diam menyalurkan sahamnya mereka, menjual saham mereka ke retail, pasti saham tersebut tidak serta-merta langsung habis. Karena saham yang mereka beli itu sangat banyak. Saham yang mereka akumulasi itu sangat banyak. Jadi biasanya setelah distribusi, mereka akan markdown, yaitu ketika bandar melakukan penjualan secara besar-besaran dan menjatuhkan harga sahamnya. Kalau kita lihat, ini merupakan fase distribusinya. Harganya tidak terlalu bergerak kemana-mana, begitu, agar retail tidak tahu kalau mereka sedang distribusi. Tetapi di sana barang mereka tidak habis. Oleh sebab itu mereka melakukan markdown atau menjatuhkan harga saham, menjual dan juga menjatuhkan harga saham. Kenapa mereka perlu menjatuhkan? Biar barang mereka habis, biar cepat menjualnya. Untuk cepat jual, yaitu dengan melakukan hajar kiri, kalau kita sebut hajar kiri. Kalau bandar yang hajar kiri, biasanya itu harga akan jatuh. Tujuannya apa? Ya pasti untuk take profit. Ciri dari fase markdown ini adalah penjualan yang besar diikuti dengan turunnya harga secara drastis. Setelah bandar berhasil melakukan markdown, biasanya proyek dari bandar ini dalam menggoreng saham biasanya sudah selesai. Dan saham-saham seperti ini biasanya akan ditinggalkan oleh bandar untuk beberapa waktu. Akan ditinggalkan oleh bandar dan biasanya perlu waktu yang lama untuk saham ini kembali naik. Begitu. Karena proyek bandarnya sudah selesai. Jadi itu 4 fase cara bandar bermain. Selanjutnya, keahlian yang perlu kita butuhkan dalam bandarmologi adalah mendeteksi keberadaan bandar atau mengetahui keberadaan bandar. Ini bisa kita lakukan ketika market buka dan juga ketika market tutup. Ketika buka, kita bisa lakukan dari running trade untuk melihat saham apa saja yang sedang dibeli oleh bandar. Kemudian bisa juga melalui bid dan offer untuk melihat antriannya, apakah ada bandar yang sedang mengantri. Selanjutnya bisa juga melalui fitur down detail. Di sini kita bisa melihat volume transaksi dan mengetahui apakah yang pembelinya foreign atau domestik. Melalui ketiga fitur ini, kita bisa tahu keberadaan bandar saat market buka. Kemudian ketika market tutup, kita bisa tahu melalui akumulasi atau distribusi, broker summary, dan juga kita bisa tahu average bandar. Ketiganya ini bisa kita lihat di fitur broker summary. Karena saat ini kode broker telah ditutup dan hanya dapat diakses ketika bursa sudah tutup di sore hari. Nah, ketiga ini bisa kita lihat di fitur broker summary. Kemudian kita dapat menganalisa untuk mencari tahu average bandar, akumulasi, dan distribusi bandar. Begitu. Cara mendeteksi bandar ini akan saya jelaskan lebih lanjut tentang strategi untuk mengikuti bandar. Akan saya jelaskan lebih lanjut di sana. Pastinya, bandar tidak akan bermain secara terang-terangan, tetapi mereka akan melakukan spekulasi agar proyek menggoreng saham yang mereka lakukan itu berhasil. Jadi sebaiknya berhati-hati dengan spekulasi-spekulasi yang akan saya jelaskan berikut ini. Ini merupakan spekulasi yang sering dilakukan oleh bandar agar mereka dapat menghasilkan cuan yang luber, yaitu dengan memangsa trader retail. Yang pertama ada spekulasi fake bid atau antrian beli palsu. Ini terjadi ketika ada antrian bid atau antrian beli yang tebal di beberapa tik saja, hanya di beberapa tik saja.
Seperti pada gambar, bisa kita lihat di sini hanya beberapa tik saja yang tebal, sedangkan tik selanjutnya di sini itu tipis-tipis antriannya. Bandar sering mempermainkan psikologi trader retail. Bandar sengaja membuat antrian beli palsu yang banyak, agar retail mengira terjadi tekanan beli yang besar, dan mengira harganya akan naik. Kalau retail mengira harganya akan naik, pasti retail akan beli hajar kanan begitu. Tujuannya mereka membuat fake bid ini adalah agar retail membeli saham dengan hajar kanan. Karena mereka berpikir di sini antriannya terlalu tebal. Mungkin saya tidak akan dapat barang. Oleh karena itu, retail akan HK atau hajar kanan. Dan biasanya ini dilakukan oleh bandar ketika bandar sedang distribusi. Artinya mereka sedang menjual barangnya. Mereka sengaja buat di sini tebal, padahal mereka juga jual di sini. Mereka jual di sini. Sehingga retail tidak akan antri. Mereka akan beli di sini. HK, HK, HK. Sehingga antrian mereka atau barang yang mereka jual ini habis. Karena bandar sedang menjual sahamnya. Oleh karena itu, sebaiknya cek bid terlebih dahulu sebelum HK. Sebaiknya kita cek dulu siapa saja yang mengantri, berapa antriannya, begitu. Cara ceknya nanti saya jelaskan di strategi. Sebaliknya, ada juga spekulasi fake offer atau antrian jual palsu. Ini terjadi ketika antrian offer atau antrian jual yang tebal hanya di beberapa tik saja. Hanya di beberapa tik saja, seperti pada gambar. Di sini 2000, 1000, sedangkan yang lainnya hanya ratusan, bahkan satu. Di sini juga hanya puluhan, belasan begitu. Di sini juga ratusan. Di sini tiba-tiba ada tik yang gede sendiri. Bisa dijamin atau bisa diprediksi ini adalah antrian palsu. Sama halnya seperti sebelumnya, ini untuk mempermainkan psikologi retail. Sengaja membuat antrian palsu agar mereka mengira ada tekanan jual dan mengira harganya akan turun. Kalau kita lihat seperti ini sekilas, maka bisa kita katakan harganya pasti akan turun karena di sini antriannya kecil-kecil. Jadi mudah harganya untuk turun. Bandar melakukan fake offer ini tujuannya agar retail menjual saham. Karena mereka berpikir harganya akan turun karena di sini antriannya tipis, maka mereka akan jual. Mereka akan jual sahamnya mereka. Mengapa bandar melakukan tembok di sini atau melakukan penebalan di sini, di offer, agar retail menjual dan bandar mendapatkan barang. Biasanya di sini juga bandar yang antri, tapi mereka antrinya tipis di sini. Tetapi di sini mereka buat tebal agar retail jual dan bandar mendapatkan barang. Biasanya ini dilakukan saat bandar sedang akumulasi. Tujuannya agar bandar mendapatkan barang dan biasanya di harga yang lebih murah. Oleh karena itu, ketika kita melihat antrian yang offernya tebal hanya di beberapa tik saja, jangan langsung haki, langsung jual. Kemungkinan itu bandar gitu. Jadi sebaiknya cek dulu offernya, seberapa banyak antriannya, siapa saja yang antri gitu. Pembagian dari 2000 lot ini bagaimana gitu. Nanti saya jelaskan di strategi. Cara untuk cek offer dan bidnya. Spekulasi yang ketiga yaitu pump and dump atau sering kita kenal dengan pom-pom. Pom-pom ini dilakukan dengan cara mengunggah pesan atau memberikan pesan yang menarik kepada investor atau trader untuk membeli suatu saham dengan cepat. Jadi mereka berikan pesan, ayo beli saham ini, ayo beli saham ini. Pesan ini biasanya mengandung klaim bahwa harga sahamnya akan lebih naik lagi dalam waktu dekat.
Dengan begitu, trader atau investor akan tertarik untuk membeli. Mereka akan katakan, ayo beli saham ini karena saham ini akan naik. Setelah itu, ketika investor atau trader sudah membeli dan ikut-ikutan membeli saham yang dipromosikan tadi, maka akan dilakukan aksi take profit oleh bandar secara besar-besaran, sehingga harga sahamnya akan jatuh. Jadi orang yang hanya ikut-ikutan mendengar sana-sini pesan yang tidak jelas akan menjadi korban bandar di sini. Seperti pada gambar, mereka akan pump dulu. Pump, kemudian harganya sudah cocok, retailnya sudah cocok, sudah cukup, maka akan didump, dijatuhkan harganya. Ini sangat sering terjadi di sekitar kita. Mungkin para influencer atau para bandar yang followersnya banyak akan mengajak followers mereka untuk membeli suatu saham. Maka sebaiknya kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Apalagi orang yang menyampaikan pesan tersebut, kita tahu mereka memiliki dana yang besar atau mampu menggerakkan harga saham. Tujuan pom-pom adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari retail. Mereka ajak untuk beli, kemudian mereka akan jual. Begitu. Maka langkah yang paling tepat adalah membeli suatu saham dengan alasan yang kita tahu, bukan dari orang lain. Ya, pom-pom ini sering terjadi lah. Ada baiknya kita sendiri harus tahu alasan kita membeli satu saham. Jangan hanya mendengar dari orang lain. Karena pom-pom, kadang kita tidak sadari pom-pom itu terjadi atau telah menyerang kita begitu. Selanjutnya, bandar juga sering menggunakan berita untuk menarik perhatian retail. Saya tidak bilang beritanya itu hoax, tetapi satu yang pasti, bandar tahu lebih dahulu daripada retail. Bandar itu sudah tahu berita atau sentimen lebih dulu daripada retail. Mungkin dari orang dalam, dari perusahaan atau bagaimana begitu. Sehingga bandar bisa memanfaatkan berita tersebut. Akibatnya, ketika ada sentimen positif dari perusahaan, bandar memanfaatkannya untuk menjual saham, sehingga harga sahamnya turun. Maka kita heran, pada sentimennya positif, tetapi harga sahamnya kok turun. Ternyata itu sentimennya dimanfaatkan oleh bandar. Begitu juga sebaliknya, ketika bandar sudah tahu bahwa ada sentimen negatif dari suatu perusahaan, mereka biasanya atau sering digunakan untuk mengakumulasi saham perusahaan tersebut. Karena dengan adanya sentimen negatif tersebut, retail akan menjual sahamnya, sehingga harganya akan turun. Kemudian bandar akan mendapat harga murah karena mereka akumulasi ketika retail rame-rame jual karena sentimennya negatif. Sedangkan bandar akumulasi di harga murah begitu. Itulah keuntungan bandar mengetahui sentimen atau berita lebih dulu. Jadi sebaiknya kita jangan serta-merta mengambil keputusan hanya karena berita. Jangan mengambil keputusan hanya karena berita. Sebaiknya berita ini atau news ini hanya kita gunakan sebagai analisa pendukung saja, bukan sebagai analisa utama untuk mengambil keputusan dalam trading. Jadi bijaklah dalam trading, gunakan sentimen atau news ini sebagai pendukung saja, bukan yang utama gitu. Karena bandar bisa tahu lebih dahulu tentang berita. Selanjutnya, ada juga spekulasi koreksi palsu. Disinilah bandar paling sering mempermainkan psikologi retail dengan melakukan koreksi palsu. Pada saat harga sedang diangkat-angkatnya, pada fase markup, harga sahamnya sedang terbang, maka akan ada suatu kondisi atau suatu waktu di mana bandar akan menjatuhkan harga sahamnya untuk sementara waktu. Tujuannya untuk mengusir para penumpang gelap, yaitu retail.
untuk mengusir penumpang, yaitu retail. Di sini, ketika ini terjadi, retail akan melakukan aksi cut loss karena mereka berpikir atau mengira bandar sudah keluar atau bandar akan menjatuhkan harga sahamnya lebih jauh. Oleh karena itu mereka akan cut loss atau mereka akan keluar dari saham tersebut. Nah, setelah bandar menganggap atau merasa penumpangnya sudah berkurang, maka bandar akan melanjutkan kembali kenaikan harga saham tersebut. Seperti pada grafik ini bisa kita lihat, diangkat harganya, kemudian koreksi palsu, ini koreksi yang sengaja dilakukan oleh bandar untuk mengusir penumpang. Kemudian setelah penumpangnya dirasa sudah berkurang, kemudian harganya kembali dinaikkan. Jadi ini sangat mengganggu psikologi retail. Karena retail akan panik dan cut loss. Atau sering disebut panic sell. Karena kepanikannya mereka cut loss begitu. Biasanya ini bisa dilakukan dalam satu hari, bisa juga dalam beberapa hari, tergantung bandarnya, proyeknya berapa lama dalam suatu saham. Maka, untuk menghindari panic sell atau cut loss ketika koreksi palsu, sebaiknya langkah yang paling tepat adalah mengetahui seberapa banyak barang yang dimiliki oleh bandar. Mengapa di awal juga saya sebutkan, sebaiknya kita tahu seberapa banyak barang dimiliki oleh bandar. Karena jika bandar hanya menjual 10-20% dari keseluruhan saham yang dimilikinya, maka kemungkinan besar itu hanya koreksi palsu atau sekedar mengusir penumpang saja. Tetapi jika sudah keluar 50%, itu artinya bandar sudah benar-benar keluar. Maka sebaiknya kita juga keluar gitu. Jadi dengan mengetahui seberapa banyak barang yang dimiliki oleh bandar, kita tahu ini sebenarnya koreksi palsu atau mengusir penumpang saja, atau memang benar-benar bandarnya sudah keluar begitu. Jadi penting tahu seberapa banyak barang yang dimiliki oleh bandar. Spekulasi selanjutnya adalah promosi di running trade. Seperti pada gambar bisa kita lihat, saham RICI sering dibeli, terjadi pembelian secara signifikan. Tetapi volume lotnya sangat kecil, 15.525, begitu selanjutnya. Volumenya kecil-kecil, lotnya sangat kecil-kecil. Maka bisa kita katakan di sini bandarnya sedang promosi di running trade. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian retail, agar retail ikut membeli. Retail akan mengira bahwa saham ini banyak diperdagangkan, sering muncul di running trade. Itu pikirnya si retail. Ternyata bandar memang sengaja untuk mempromosikannya, agar retail ikut membeli. Nah, mengapa bandar melakukan hal tersebut? Perlu kita ingat bahwa bandar membutuhkan retail, karena mangsanya adalah retail. Biasanya, promosi running trade ini dilakukan ketika bandar ingin melakukan distribusi. Maka, tidak berselang beberapa lama setelah promosi di running trade, biasanya harga sahamnya akan jatuh, karena retail sudah ikut membeli, dan bandar akan melakukan take profit. Ciri dari promosi running trade ini adalah biasanya bandar membeli saham dalam rentan waktu yang cepat, namun jumlah lotnya kecil. Bisa kita lihat RICI dibeli dalam menit ke 53. Ini sangat banyak. Dalam menit ke 53, jam 9.53 ini dibeli sangat cepat gitu. Tetapi perlu kita perhatikan juga lotnya di sini kecil-kecil. Jadi ini hanya promosi sebenarnya, agar mendapat attention, mendapat perhatian dari retail. Maka sebaiknya dalam memperhatikan running trade, kita tidak hanya melihat saham apa saja yang dibeli, saham apa yang sedang ramai dibeli, bukan hanya itu saja yang kita lihat. Tetapi kita juga harus perhatikan seberapa banyak lot saham yang dibeli.
ketika saham sering dibeli namun jumlah lotnya kecil, maka kemungkinan besar itu adalah promosi di running trade. Dan setelah itu harganya akan jatuh. Kita tidak perlu masuk di saham itu gitu. Jadi perhatikanlah saham yang sering dibeli, namun jumlah lotnya juga besar. Maka bisa kita katakan di sana ada bandar. Oke, selanjutnya ada spekulasi yang sulit untuk kita prediksi, yaitu bandar bertukar barang. Bandar ini sering bertukar-tukar barang menggunakan kode broker yang berbeda. Ini bisa kita lihat di fitur broker summary. Ketika kita melihat total buy kurang lebih sama dengan total sell oleh satu broker, itu bandar sedang tukar-tukar barang. Saya contohkan. Anggap saja di sini adalah total buy dan total sell. Mungkin di sini YP beli 50M, tapi di sini juga YP jualnya 50M atau 50,2M gitu. Kurang lebih sama. Jadi bisa disimpulkan itu bandar sedang bertukar-tukar barang menggunakan satu broker yang sama. Namun itu masih mudah untuk kita lihat. Tetapi yang paling sulit adalah ketika bandar menggunakan dua atau lebih broker. Yaitu ketika kita melihat net sale-nya, jumlah pembelian bersih dan jumlah penjualan bersih, kita lihat hampir sama top buy-nya dan top sell-nya, hampir sama. Jadi ini sulit untuk diprediksi ketika bandar menggunakan dua broker atau lebih. Karena kita bisa memiliki beberapa broker, begitu. Begitu juga bandar. Jadi, ciri-ciri untuk mengetahui bandar sedang bertukar barang menggunakan dua broker ini, kita bisa lihat dari top buy dan top sell-nya. Kalau top buy dan top sell-nya kurang lebih jumlah lot saham yang mereka perjualbelikan itu kurang lebih sama, kemungkinan itu bandar hanya bertukar-tukar barang, walaupun menggunakan broker yang berbeda. Jadi jangan mudah mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan suatu saham sedang diakumulasi atau suatu saham sedang didistribusi. Tetapi perhatikan juga total buy-nya dan total sell-nya. Jika kurang lebih sama, kemungkinan besar itu bandar hanya bertukar-tukar barang. Tujuannya apa bandar bertukar-tukar barang? Satu, yaitu untuk menarik perhatian retail. Tujuannya cuma satu, yaitu menarik perhatian retail. Agar saham tersebut seolah-olah ramai diperdagangkan, sehingga retail memberikan perhatian dan ikut membeli begitu. Padahal ketika bandar bertukar-tukar barang, itu hanya bandar saja yang jual beli sahamnya begitu. Saya bisa saja katakan kepada teman saya bandar gitu, kami bandar, saya yang beli, kamu yang jual. That's simple. Itu ditukar-tukar oleh bandar. Atau saya sendiri, tapi saya menggunakan dua broker. Saya gunakan YP untuk beli, saya gunakan BK untuk jual. That's simple. Bisa begitu, tapi sulit untuk kita prediksi. Tapi untuk minimalisirnya, kita bisa lihat top buy dan top sell-nya. Kalau kurang lebih sama, kemungkinan itu hanya bertukar-tukar barang. Sama halnya seperti trader pada umumnya, bandar juga punya time frame dalam mengerjakan proyek sahamnya, dalam menggoreng-goreng sahamnya. Mereka juga punya time frame. Jadi sebaiknya kita juga tahu time frame dari bandar. Ada bandar yang menggoreng saham daily trade atau trading harian. Ketika bandar menggoreng sahamnya dalam sehari saja, setelah itu ditinggalkan. Nah, biasanya mereka menggoreng saham dalam rentan waktu yang singkat. Oleh karena itu, akumulasinya biasanya bisa dilakukan di hari sebelumnya. Jadi kita bisa lihat dari broker summary hari sebelumnya. Mereka akumulasi hari ini, besoknya akan diangkat dan
langsung didistribusi. Begitu. Dilakukan dalam sehari. Nah, di sini dijelaskan juga markup, distribusi, dan markdown-nya dilakukan dalam sehari. Sedangkan akumulasinya di hari sebelumnya. Pergerakan harga saham seperti ini yang daily trade biasanya sangat liar, karena mungkin paginya akan diangkat, tapi sorenya akan dijatuhkan. Ini sering dilakukan pada saham-saham yang lapis 3. Nanti saya akan bahas jenis-jenis sahamnya. Ini biasa dilakukan dengan saham yang lapis 3. Jadi kalau kita tahu suatu bandar menggoreng saham itu daily trade, jadi jangan kita simpan, jangan di hold gitu. Bermainlah juga harian begitu. Bermainlah juga harian. Sama halnya seperti bandar. Karena kita di sini mengikuti bandar. Pada prinsipnya kita mengikuti bandar. Bagaimana kita tahu bandar itu daily trade? Ya simple. Backtest aja ke belakang, lihat aja ke belakang. Ini biasanya diangkat berhari-hari atau sehari saja sudah ditinggal. Kita lihat aja backtest ke belakang begitu. Setelah itu, ada juga bandar yang melakukan swing trade, ketika bandar menggoreng saham dalam rentan waktu yang lebih lama. Biasanya bisa sampai seminggu, terus digoreng begitu. Ini sering terjadi pada saham-saham yang trending selama berhari-hari. Menjadi top gainers, menjadi top volume selama berhari-hari. Bahkan bisa sampai seminggu. Biasanya pada bandar swing trade ini, bandar menggoreng saham pastinya dalam rentan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya, yang daily trade. Dan akumulasi, markdown, markup, dan distribusi dilakukan dalam mingguan, biasanya dalam rentan waktu mingguan, tidak dieksekusi dalam sehari saja. Begitu. Dan oleh karena ini waktunya lebih lama, biasanya akumulasinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ini biasanya juga tidak diketahui oleh retail. Biasanya bandarnya diam-diam akumulasi. Jadi sebaiknya untuk saham kita bisa tahu ini biasanya digoreng sehari atau berhari-hari. Ini bisa kita lihat dari backtest seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau dulu pernah digoreng berhari-hari, kemungkinan akan melakukan pola yang sama. Bandar akan melakukan pola yang sama. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai jenis saham. Dalam bandarmologi, mengetahui jenis saham sangat penting, karena bandar juga pilih-pilih saham untuk digoreng. Tidak semua saham mampu digoreng oleh bandar. Apabila kita menggunakan bandarmologi, maka kita perlu tahu jenis saham, agar kita bisa masuk ke saham yang dimasuki oleh bandar juga. Pertama adalah saham first liner atau lebih dikenal dengan istilah saham blue chip. Saham blue chip ini merupakan saham yang memiliki market capital yang besar. Saham blue chip ini hampir tidak pernah digoreng oleh bandar. Alasannya simple, karena market capitalnya besar sehingga harganya sulit diangkat oleh bandar. Apabila terjadi akumulasi yang besar pada saham-saham seperti ini, jangan harap besoknya harganya langsung arah. Karena saham-saham ini memiliki market cap yang besar, jadi sangat wajar ketika terjadi jumlah pembelian yang besar juga. Bahkan ketika pembeliannya ratusan miliar, pada saham seperti ini tidak akan membuat saham ini terbang gitu. Tidak akan langsung terbang gitu, walaupun ratusan miliar. Karena market cap-nya ya besar seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, bandar juga sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah menggoreng saham-saham seperti ini. Karena ini membutuhkan dana yang luar biasa gede. Butuh dana yang luar biasa gede. Bahkan walaupun dananya ada, itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk menggoreng sahamnya. Jadi, jenis saham ini bukanlah saham gorengan, bukan untuk digoreng bandar gitu. Kalau Anda bandarmologi ya sebaiknya
tidak perlu masuk sih untuk saham-saham blue chip seperti ini. Dan biasanya saham-saham ini merupakan saham yang liquid, artinya banyak diperjualbelikan, mudah untuk membeli dan menjualnya. Fundamental perusahaannya juga bagus, dan pergerakan harganya terbilang stabil. Contoh yang paling mudah kita temukan adalah saham-saham di LQ45. Biasanya itu saham-saham pilihan dan harganya juga sudah stabil begitu. Jadi ini sangat jarang atau hampir tidak pernah digoreng oleh bandar. Ada juga saham second liner atau saham lapis 2. Seperti namanya, saham ini masih di bawah saham blue chip yang baru saja kita bahas tadi. Biasanya saham ini memiliki market capital yang sedang atau terbilang menengah. Ciri-ciri saham ini biasanya memiliki fundamental yang cukup baik dan perusahaannya masih dalam tahap masih berkembang atau berpotensi untuk lebih baik. Harga sahamnya biasanya tidak terlalu mahal, sehingga bisa diangkat oleh bandar. Market cap-nya untuk second liner ini umumnya antara 1 triliun sampai 10 triliun. 10 triliun rupiah. Dan biasanya bandar melakukan swing trade di sini. Mereka akan akumulasi dalam waktu yang lebih lama, kemudian di markup, distribusi, dan markdown. Jadi tidak dieksekusi dalam sehari. Karena mereka membutuhkan akumulasi yang butuh waktu yang lebih lama. Jenis saham ini cocok untuk orang yang ingin menerapkan atau baru belajar tentang bandarmologi. Karena harga sahamnya murah dan bisa diangkat oleh bandar. Selain itu resikonya juga terbilang tidak terlalu besar. Begitu. Oleh karena itu cocok untuk trader pemula dengan dana kecil. Dan bisa dikatakan saham second liner ini adalah yang paling banyak diminati oleh trader. Karena harganya tidak terlalu mahal dan berpotensi untuk cuan lebar. Ada juga saham third liner atau saham lapis 3. Saham lapis 3 ini merupakan saham yang market capitalnya kecil. Ini adalah saham yang paling digemari oleh bandar untuk digoreng-goreng. Karena market cap-nya kecil sehingga harganya mudah untuk diangkat. Biasanya ciri saham ini harganya murah dan sering dimainkan oleh bandar. Oleh karena sering dimainkan oleh bandar, harga sahamnya juga sangat liar. Sangat liar, resikonya tinggi tetapi returnnya juga tinggi begitu. Biasanya saham lapis 3 ini market cap-nya kurang dari 1 triliun. Bahkan hanya ratusan miliar saja market cap-nya. Dan umumnya bandar melakukan daily trade di sini begitu. Karena market cap-nya kecil dan harga sahamnya bisa diangkat-angkat begitu. Jenis saham ini cocok untuk trader yang intermediate dan telah expert menggunakan bandarmologi. Karena harga sahamnya sangat liar dan risikonya juga sangat besar. Kemungkinan setelah bandar keluar dari saham-saham seperti ini, kita akan kesulitan untuk menjual sahamnya. Karena saham ini tidak liquid dan kurang diminati oleh masyarakat. Untuk mengikuti pergerakan bandar, ada beberapa strategi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan teman-teman juga bisa terapkan. Pertama, bid offer analysis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika antrian bid sangat tebal dan offernya tipis, itu menunjukkan minat beli yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ketika offernya yang tebal, tetapi bidnya yang tipis, itu menunjukkan minat jual yang besar. Hal tersebut tidak salah, tetapi sering dimanfaatkan oleh bandar untuk mengelabui retail. Maka sebaiknya hindari saham yang bid offernya tebal, tetapi di beberapa tick saja. Begitu, hanya di beberapa tick saja. Kemungkinan besar itu adalah fake bid atau fake offer.
Kemudian hindari saham yang bid dan offernya tebal tetapi frekuensinya sedikit. Di dalam order book kita bisa lihat bid dan offer dan juga melihat frekuensinya. Kalau bid offernya tebal tetapi frekuensinya tipis, kemungkinan itu adalah bandar yang sedang membuat antrian palsu. Begitu. Maka sebaiknya kita cek terlebih dahulu bid offernya. Siapa saja yang membuat antrian bid dan offer. Seberapa banyak antrian yang mereka buat begitu. Sebaiknya kita cek terlebih dahulu. Nah, cara melakukan bid dan offer analisis ini adalah melalui order book. Cara melakukan bid offer analysis. Contoh di saham GZCO. Langsung aja kita masuk ke order book-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada bid dan offer yang tebal. Khususnya di offer ada 150.000, 148 dan di sini ada 108.000. Ini ada 3 tik yang berbeda dari tik-tik yang lain. Nah, di sini langsung aja kita cek apakah ini bid atau offer yang palsu gitu. Caranya teman-teman bisa langsung klik 2 kali pada bid atau offer, kemudian view order detail. Kita lihat dengan detail. Nah, kalau di sini kita lihat ada yang antri 50.000, ada kemudian yang antri 50.000, ada yang antri 11.000. Jadi bisa kita katakan 100.000 diantaranya itu merupakan antrian dari bandar. 100.000 di antara yang 150 ini adalah bandar. Jadi bisa kita katakan yang retail itu sebenarnya hanya 50.000, selebihnya itu bandar. Jadi cara cek bid dan offer atau melakukan bid offer analysis adalah dengan klik 2 kali pada bid dan offer yang kita curigai ada bandar di sana. Jadi kalau teman-teman lihat ada bid offer yang tebal, tapi sebagian besarnya adalah antriannya oleh bandar seperti ini, ada 50.000 dan 50.000, sebaiknya dihindari begitu. Karena kemungkinan besar itu adalah bid atau offer palsu yang sengaja dibuat oleh bandar. Tidak jauh berbeda ketika kita ingin mengecek antrian bid, apakah itu palsu atau tidak. Caranya hampir sama. Nah, contohnya di sini ada saham BP gitu. Abaikan saja nama sahamnya gitu. Ini hanya contoh saja. Nah, di sini kita melihat ada antrian yang sedikit berbeda. Di sini ada 2 antrian yang tebal, ada 122.000 dan di bawah juga 122.000. Sedangkan selebihnya itu hanya puluhan ribu saja gitu. Nah, cara mengeceknya adalah dengan klik 2 kali, kemudian view order detail. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada orang yang antri 30.000 sebanyak 2 kali. Di sini juga ada yang antri 40.000. Ini saja sudah 100.000. Nah, di sini ada 20.000 lagi. Jadi bisa kita katakan 120.000 ini adalah antrian dari bandar. Selebihnya hanya 2.000. Selebihnya hanya 2.493 itu yang retail. 120.000-nya itu bandar. Nah, sebaiknya untuk hal-hal yang seperti ini jangan tertipu gitu. Karena ada antrian yang tebal, kita langsung HK gitu. Jangan tertipu. Kita cek di bawahnya, yang 122.000 lagi. Nah, di bawahnya kita cek kembali, apakah ada antrian palsu atau tidak. Nah, polanya sama, ada 30.000, 30.000, 30.000. Ini saja sudah 60.000 begitu. Kita turunkan ke bawah lagi. Nah, di sini ada 38.000, antrian 38.000. Jadi ini saja sudah 98.000 antrian. Itu dari para bandar begitu. Jadi kurang lebih kalau kita bulatkan 100.000 lah. 100.000 diantaranya ini adalah antrian dari bandar begitu. Yang retailnya bagaimana? Yang retailnya cuma 20.000 begitu. Jadi jangan tertipu ketika kita melihat antrian bid dan offer yang tebal gitu. Jadi silakan dicek dengan cara yang sudah saya jelaskan. Kedua, running trade analysis. Kita bisa tahu saham apa saja yang sedang dibeli oleh bandar melalui running trade. Maka kita carilah saham yang sering muncul di running trade, yang dibeli dalam jumlah lot yang besar. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa bandar sering melakukan spekulasi, promosi di running trade. Dan biasanya itu lotnya kecil. Maka di sini ketika melakukan analisis running trade, kita cari saham
yang sering muncul di running trade, tetapi jumlah lotnya juga besar begitu. Dan sebaiknya kita hindari saham yang sering muncul di running trade tetapi lotnya kecil. Biasanya itu promosi bandar di running trade seperti yang saya jelaskan tadi. Dan biasanya itu dilakukan oleh bandar promosi sebelum harganya akan dijatuhkan begitu. Jadi hindari saham yang sedang dipromosikan di running trade. Cara untuk melihatnya adalah dengan melihat di running trade. Kita lihat saham apa yang sedang banyak dibeli, tetapi juga kita lihat volume lotnya, seberapa banyak begitu. Dengan begitu kita akan dapat saham yang sering dibeli tetapi lotnya juga besar. Ketika lotnya besar, kemungkinan besar itu adalah bandar. Kemungkinan ada bandar dalam saham tersebut. Cara melakukan running trade analysis. Nah, langsung aja kita buka fitur running trade-nya. Fokus ke bagian ini, yang live trade. Ini merupakan running trade di broker iPod. Teman-teman silakan menyesuaikan di broker yang lain. Di sini kita bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang dibeli dan sedang dijual. Nah, pastikan teman-teman tidak tertipu dengan saham-saham yang banyak muncul, yang ikonnya sering muncul begitu. Perhatikan juga lotnya. Di sini kita diberitahu jumlah lotnya. Ada yang satu-satu lot, bahkan sampai ribuan lot gitu. Jadi pastikan saham yang sedang dibeli itu lotnya banyak itu. Kalau lotnya tipis, kemungkinan besar itu sedang promosi. Nah, dalam melakukan running trade analysis ini, kita mencari saham-saham apa saja yang sering dibeli. Nah, ketika kita ketemu saham apa saja yang sering dibeli, perhatikan juga lotnya. Perhatikan lotnya. Kalau lotnya kecil-kecil, kemungkinan itu sedang promosi, dan sebaiknya itu dihindari. Tetapi kalau sering dibeli, dan lotnya gede-gede, ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu, kemungkinan besar bandar sedang mengakumulasi atau mengangkat harganya. Nah, itu saham yang layak untuk kita tradingkan menggunakan bandarmologi ini. Cari saham yang banyak diperdagangkan atau dibeli dan lotnya juga besar. Caranya dengan memperhatikan running trade di sini gitu. Itulah cara menggunakan running trade analysis. Ketiga, kita bisa menggunakan broker summary analysis. Ini bisa kita akses ketika pasar telah tutup. Melalui broker summary, kita dapat melihat siapa saja yang melakukan akumulasi atau distribusi, melihat langsung aliran dana buy dan sell, serta melihat aktivitas transaksi saham. Jadi, melalui broker summary ini, kita carilah saham-saham yang sedang memiliki net buy atau akumulasi dalam jumlah yang besar. Sedang melakukan akumulasi dalam jumlah yang besar. Ini bisa kita lihat di broker summary. Sebaliknya, kita perlu hindari saham-saham yang sedang didistribusi. Kemudian hindari saham yang net buy-nya atau net sell-nya sama. Walaupun ini dilakukan oleh sekuritas yang berbeda. Karena ketika ini terjadi, kemungkinan besar bandar hanya bertukar barang, hanya menarik perhatian retail saja, agar masuk perangkap di saham mereka. Begitu. Jadi, cara untuk melakukan broker summary analysis yaitu dengan membuka fitur broker summary. Nah, ketika market telah tutup, kita bisa cek broker summary yang terjadi dalam suatu saham. Dalam broker summary, kita diperhadapkan dengan dua option, value dan net. Nah, yang value ini merupakan seluruh penjualan dan pembelian. Sedangkan yang net merupakan penjualan bersih dan pembelian bersih oleh satu broker. Nah, ketika kita telah menemukan net buy dan net sell-nya, kita tentukan saja ini sedang akumulasi atau sedang distribusi begitu. Caranya simpel seperti yang saya katakan tadi. Lihat, banyakan yang jual atau banyakan yang beli. Di sini banyakan yang beli gitu. Lebih sedikit yang menjual gitu. Kalau kita lihat di atas juga top sell-nya jumlahnya lebih banyak, 190 miliar.
di sini lebih sedikit, tetapi jumlah yang mereka keluarkan, jumlah lot yang mereka jual itu lebih banyak. Kita lihat dari top sell-nya gitu. Jadi bisa dibilang ini distribusi kecil gitu. Tidak terlalu signifikan karena perbedaannya tidak terlalu jauh gitu. Ada distribusi yang tidak terlalu signifikan. Atau kita juga bisa cek ke kode emiten yang lain di sini. Kita masukkan saja kode emiten yang kita ingin cek broker summary-nya. Nah, kita perhatikan siapa yang lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit menjual. Nah, di sini bisa kita lihat lebih sedikit orang yang membeli, lebih banyak yang jual begitu. Artinya ini mengindikasikan adanya akumulasi. Nah, kalau kita lihat top buy dan top sell-nya, perhatikan 3 sampai 5 gitu. Di sini ada 3 yang signifikan. Di sini membeli 93 miliar, 33 miliar, dan 23 miliar. Sedangkan top sell-nya ini hanya 65. Beda, di sini 93, di sini 65 begitu. Di sini 36, di sini 16. Jadi bisa kita katakan yang beli, jadi ini cenderung melakukan akumulasi. Yang tidak kalah penting dalam broker summary, perhatikan juga yang jual dan yang beli itu siapa gitu. Perhatikan yang beli dan yang jual gitu. Jangan hanya perhatikan yang belinya saja gitu. Nah, jaga-jaga ada bandar yang hanya bertukar-tukar barang gitu. Spekulasi bertukar-tukar barang. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang jual MG, YP, dan PD. Top buy-nya itu MG, YP, dan PD. Sedangkan top sell-nya mereka juga MG, YP, dan PD. Nah, di sini mereka beli 9M, tetapi mereka juga jual 7M gitu. 7 miliar. Jadi bisa dikatakan mereka hanya bertukar-tukar barang. Membeli 9M dijual lagi 7M gitu. Sedangkan YP beli 4 miliar dan menjual 4 miliar juga. Dibeli 4 miliar, dijual lagi 4 miliar gitu. Hanya bertukar-tukar barang. Sedangkan PD juga begitu. PD beli 2 miliar dan jual 2 miliar. Jadi perhatikan apakah ini benar-benar terjadi akumulasi atau distribusi. Begitu. Nah, jadi jangan terkecoh. Perhatikan keduanya gitu. Jadi demikian untuk broker summary analysis. Keempat, kita dapat menggunakan volume analysis. Ini bisa diakses melalui down detail ketika market buka. Bisa juga kita akses dari broker summary ketika market telah tutup. Karena kode broker telah dihapus oleh Bursa Efek Indonesia ketika market buka, maka kita bisa lihat pergerakan bandar ketika market buka melalui volume transaksinya, yang bisa kita lihat di fitur down detail. Apabila terjadi pembelian dengan volume yang besar, maka bisa kita prediksi di sana ada bandar. Jadi mari kita cari saham-saham yang dibeli dengan volume yang besar. Kemungkinan besar di sana ada bandar, begitu. Sebaliknya, kita perlu hindari saham yang volume transaksinya itu sedikit. Karena kita akan sulit untuk menjual sahamnya. Tetapi sebaliknya, bandar mudah untuk menjatuhkan harganya, begitu. Kita sulit untuk menjual, tetapi bandar mudah untuk menjatuhkan harganya. Sebaiknya hindari saham yang volume transaksinya itu kecil. Selanjutnya, cara melakukan volume analysis. Karena ini lagi live market lagi buka, saya akan memberikan cara untuk melihat volume ketika market buka. Caranya kita buka saja fitur down detail. Ini merupakan fitur down detail. Contohnya saya buka saham Becap. Nah, di sini saya bisa lihat volume yang diperjualbelikan itu berapa. Kalau volume yang dibelinya itu normal atau kecil, biasanya itu retail gitu. Tapi kalau volumenya puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu lot, kemungkinan besar itu adalah bandar gitu. Jadi ketika kita melakukan volume analisis, carilah saham-saham yang dibeli dengan volume yang besar gitu.
Caranya sesimpel itu, volume analisis sesimpel itu. Kita lihat saja volumenya berapa banyak yang sedang dibeli, begitu. Atau kalau ingin mencari saham yang lain, apabila satu saham tidak ada kita temukan bandarnya, tidak kita ketemukan keberadaan bandar di sana, maka kita bisa ganti kode broker di sini, gitu. Cari saja saham yang sedang kita incar, gitu. Masukkan saja kode emiten saham yang sedang kita incar. Kelima, kita bisa menggunakan foreign flow analysis. Foreign flow analysis ini merupakan analisa yang melihat pergerakan dana asing dalam suatu saham melalui data penjualan maupun pembelian. Aksi beli dan jual oleh asing ini seringkali mempengaruhi harga saham. Ketika terjadi pembelian oleh asing, seringkali sahamnya akan naik. Sementara jika mereka melakukan penjualan, biasanya sahamnya akan turun. Hal ini terjadi karena IHSG kita itu sebagian besar dikuasai oleh dana asing. Jadi sederhananya investor asing itu memiliki dana yang besar begitu. Jadi cenderung mereka bisa dikatakan adalah bandar. Mereka mampu menggerakkan saham dan memainkan harga saham. Oleh karena itu, kita perlu cari saham yang memiliki net buy asing atau akumulasi asing yang besar. Kita bisa cari mana saham yang sedang dibeli oleh asing secara signifikan. Cara melakukan foreign flow analysis. Di sini kita tetap menggunakan fitur down detail. Down detail ini merupakan fitur transaksi yang terjadi begitu. Caranya kita lihat saja siapa yang beli dan siapa yang jual. Biasanya di down detail ini awalnya ditunjukkan juga kode broker, tapi saat ini karena kode broker tutup, jadi bentuknya seperti ini, garis-garis. Nah, di sini kita bisa lihat ada foreign yang beli 1000 lot, ada foreign yang beli 1000 lot. Jadi F itu merupakan foreign dan D itu adalah domestik begitu. F itu foreign dan D adalah domestik. Cara untuk foreign flow analysis adalah kita cari tahu saja. Kita lihat apakah foreign sedang membeli atau sedang menjual. Di sebelah kiri ini merupakan pembeli. Jadi kita lihat di sebelah sini ada foreign atau tidak. Nah, di sebelah kanan ini merupakan penjual. Penjualnya di sini kita bisa lihat domestik. Dan yang beli ada foreign dan domestik begitu. F untuk foreign dan D untuk domestik. Di sebelah kiri adalah pembeli dan di sebelah kanan ini adalah penjual gitu. Jadi untuk foreign flow analysis carilah saham-saham yang sedang dibeli oleh asing dalam jumlah lot yang besar gitu. Karena kemungkinan harganya akan naik. Sesimpel itu cara melakukan foreign flow analysis secara market live. Kalau marketnya sudah tutup, kita bisa lihat dari broker summary atau IHSG-nya gitu. Keenam, kita bisa melakukan trader retail analysis. Perlu saya ingatkan kembali, mangsa dari bandar adalah retail. Apabila mangsa sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka akan dimangsa oleh bandar. Retail bisa kita artikan dengan sekuritas yang membeli dalam jumlah yang kecil. Sekuritas-sekuritas yang membeli dalam jumlah yang kecil. Maka ketika sudah banyak retail yang berkumpul, sudah banyak penumpang, sebaiknya hindari saham tersebut. Kita hindari saham yang dibeli oleh banyak retail, apalagi dalam fase markup. Apalagi saat harganya sedang diangkat-angkatnya oleh bandar, tetapi sudah banyak retail yang membeli, sebaiknya itu kita hindari. Karena dalam waktu dekat, harga sahamnya akan dijatuhkan. Kenapa dijatuhkan? Simple, karena mangsanya sudah berkumpul, mangsanya sudah cukup untuk melakukan aksi take profit, begitu. Jadi sebaiknya kita hindari saham yang sedang diangkat tetapi sudah banyak retail yang berkumpul, begitu. Tetapi sebaliknya kita bisa masuk kepada saham yang sedang diakumulasi tetapi belum banyak retail yang tahu, begitu. Bagaimana kita tahu
yaitu kita bisa cari tahu trader retail analysis ini melalui fitur broker summary. Dengan asumsi retail adalah sekuritas yang membeli dengan jumlah lot yang kecil, sedangkan bandar membeli dengan lot yang besar. Jadi kita bandingkan saja retailnya yang beli-beli kecil ini banyak atau kecil gitu. Kita buka saja di fitur broker summary. Tetap menggunakan fitur broker summary, tapi di sini kita tidak melihat bandar. Sebaliknya kita melihat pergerakan retail. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ada retail yang menjadi top buyer. Kita bisa lihat XC menjadi top buyer gitu. Salah satu contoh retail yang paling terkenal saat ini gitu. Nah, saham ini beberapa hari yang lalu naik cukup signifikan, bahkan arah gitu. Tetapi ketika retail sudah masuk banyak, di sini menjadi top buyer, kita bisa lihat untuk hari ini saham ini justru merah gitu. Karena bandar merasa retailnya sudah berkumpul ya cukup banyak sehingga layak untuk dimangsa gitu. Jadi ini untuk mendukung analisis kita ketika ada saham yang sedang diangkat di markup begitu diangkat oleh bandar dan sudah banyak retail, kita bisa lihat dari broker summary apakah sudah banyak retail yang beli kecil-kecilan gitu. Ada broker retail, sebaiknya dihindari gitu. Tetapi sebaliknya kita cari yang sedang akumulasi dan masih sedikit retailnya begitu. Itu untuk trader retail analysis. Sama saja prinsipnya kita buka saja di broker summary. Hanya saja bedanya kita melihat retailnya di sini, bukan melihat bandarnya. Saya rasa. Jadi demikian rekan-rekan, sudah panjang lebar saya menjelaskan tentang ilmu bandarmologi ini. Harapannya ini bisa membantu rekan-rekan sekalian, dan apabila ini membantu bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Semoga bermanfaat, saya rasa demikian. Jangan lupa tonton juga analisa fundamental dan analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you di next video. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.